balik lagi di Jalan Cahaya Malam, dimana di segmen ini gue akan ceritain cerita horor. Pada kali ini ada cerita dari seseorang yang namanya itu Mala, dimana waktu itu ya kalau nggak salah waktu dia kelas 4 SD, bapaknya si Mala bisa dibilang kemasukan, dan sampai sekarang bapaknya ini masih belum normal. Dia sendiri pun bingung nih gimana caranya supaya bapaknya ini bisa normal lagi. Nah, mungkin kalian penasaran nih gimana sih awalnya bapaknya Mala ini bisa kemasukan. Penasaran kan? Tonton video ini. Jadi pertama kali bapaknya Mala ini kemasukan itu, pertama yang ngelihat mamanya duluan. Waktu itu kalau nggak salah sekitar jam 1 malam, bapaknya Mala pulang nih dari tempat kerja. Di situ mamanya Mala emang belum tidur. Beliau lagi masak lah, bikin dagangan buat besok jualan. Bapaknya Mala, kita sebut aja namanya itu Pak Sukri. Nah, kalau mamanya ini kita sebut aja namanya itu Bu Itun. Nah, pas Bu Itun lagi masak, ini kan kedengaran nih suara motor Pak Sukri datang. Tapi Bu Itun di situ lanjut masak, beliau nggak nyamperin Pak Kri. Ada nih sekitar setengah jam lah masak subuh itu. Kan beliau nggak ngedenger pintu depan itu kebuka. Yang artinya Pak Sukri kok nggak masuk-masuk nih. Di situ Bu Itun mikirnya, mungkin si Pak Sukri ini pergi ke warung atau gimana kan. Tapi sepengetahuan Bu Itun, nggak ada warung yang buka 24 jam di dekat rumahnya itu. Oh iya, waktu itu malah sekeluarga itu masih ngontrak di rumah itu, dan ya belum lama tinggal di sana, masih kurang lebih sebulan setengah lagi. Nah, kira-kira udah 1 jam lebih nih baru pintu depan itu kebuka. Masuklah nih Pak Sukri, dan beliau langsung nyamperin ke dapur, terus bilang tuh, "Tun, bikinin kopi tuh buat temen gua." Mama sama papanya Mala emang biasa ya panggil-panggil nama kayak gitu. Nah, kalau emang dari tadi Pak Sukri ini sama temennya kok nggak ada kedengaran orang ngobrol. Habis nyuruh bikin kopi, Pak Sukri balik lagi nih ke depan rumah atau ke teras lah, dan gak lama kemudian habis bikin kopi Bu Itun nyusul nih ke depan, dan di situ beliau kaget bukan main. Itu Pak Sukri lagi ngomong sendiri, tapi ngomong sendiri itu kayak asik ngobrol sama orang gitu loh. Padahal Bu Itun ngelihat gak ada siapa-siapa selain Pak Sukri di situ. Sontak ya Bu Itun langsung merinding dong. Tapi di situ beliau nggak berani buat negur suaminya. Dan akhirnya itu kopi beliau taruh aja tuh di samping Pak Sukri. Terus beliau masuk lagi ke dalam. Bu Itun langsung ngebangunin Mala nih yang emang waktu itu lagi tidur. Nyuruh dia buat nelpon nenek supaya datang ke rumah. Perasaan Bu Itun di situ udah nggak enak. Singkat cerita, habis nelpon nenek nih, Pak Sukri masuk nih ke dalam rumah, dan di situ beliau bilang satu hal yang aneh lagi. Beliau bilang kalau beliau ini mau nganterin temennya pulang. Makin panik lah Bu Itun di situ. Kan beliau bilang, "Temen lu yang mana sih, Kri?" "Yang mana?" Karena emang Bu Itun nggak lihat ada siapa-siapa lagi selain Pak Sukri. Malah ngelihat mamahnya udah kebingungan banget di situ, karena baru pertama kali nih Pak Sukri itu bertingkah yang di luar nalar. Ditanya, "Mana temen lu?" gitu kan sama Bu Itun. Di situ Pak Sukri cuma jawab, "Tuh di depan." Udah jangan bawel. Habis ngomong gitu, Pak Sukri nurunin motor dari teras dan pergi. Dia gitu aja sendirian. Tadi bilangnya mau nganterin temen kan, tapi pas di situ Bu Itun ngelihat
Pak Sukri itu motor bener-bener sendirian, gak ngebonceng siapa-siapa malah. Yang waktu itu emang masih kecil ya, belum ngerti apa-apa. Nanyalah ke ibunya tuh kan. Nah, itu papa nganterin siapa? Di situ mamanya malah gak ngejawab. Beliau langsung pergi ke dapur sambil bawa HP yang dipegang sama si Mala dan berusaha buat nelpon nenek lagi. Itu Pak Sukri bilang mau ngantar temennya itu kalau nggak salah sekitar jam setengah 2-an atau jam 3 pagi lah. Dan sampai jam 4 subuh Pak Sukri belum pulang juga. Nggak tahu dia kemana. Nggak lama habis ditelepon gitu, karena udah ditelepon yang kedua kalinya, akhirnya si nenek datang nih ke rumah Mala. Secara juga rumah nenek Mala ini emang nggak terlalu jauh. Singkat cerita, masuk waktu subuh, baru nih Pak Sukri pulang di situ. Neneknya malah langsung nyamperin Pak Sukri dan nanya, "Lu tadi habis nganterin siapa di situ?" Pak Sukri cuma diam aja, nggak ngejawab apa-apa. Malah udah pengen nangis di situ. Soalnya itu bener-bener aneh banget, belum pernah kayak gitu sebelumnya. Terus si nenek ini bilang, "Kamu nganter siapa?" Sampai akhirnya nenek malah ngerasa kalau wah ini udah nggak beres nih. Pegang itu kepalanya Pak Sukri kan, terus beliau bacain ayat kursi. Nah pas lagi bacain ayat kursi itu Pak Sukri langsung berontak-berontak dan ngedorong si nenek sampai jatuh. Refleks Bu itu langsung ngebangunin neneknya dan bilang ke Pak Sukri, "Kri, apa-apaan sih lu?" Gitu kan, "Kenapa kok sampai kayak gini?" Wah, dibentak kayak gitu makin ngamuk Pak Sukri. Semua yang ada di ruang tamu dia pecah-pecahin. Alhasil Bu Itun, nenek sama Mala itu makin panik. Neneknya malah langsung keluar tuh, teriak-teriak minta tolong. Dan gak lama tetangga-tetangga pada keluar. Waktu itu malah langsung diamanin sama Bu itu buat gak jauh dari bapaknya. Gara-gara minta-minta tolong kayak gitu, Pak Sukri langsung nyekek nenek Mala. Cuma untungnya di situ tetangga-tetangga langsung sikap ngebantuin dan ngelepasin cekekannya Pak Sukri. Cuma di situ Pak Sukri masih tetap ngamuk tuh. Dia tendang itu motornya sampai jatuh. Tetangga yang melihat Pak Sukri kesetanan kayak gitu, ya akhirnya mutusin buat manggil seorang ustadz di daerah itu, ya buat meruqyah Pak Sukri. Ada beberapa Pak Sukri ngamuk-ngamuk kayak gitu sampai akhirnya beliau pingsan. Pas pingsan, ustadz yang tadi dipanggil datang dan beliau langsung nyuruh tetangga-tetangga Bu itu nenek sama Mala buat ngelilingin Pak Sukri, terus nyuruh buat baca Yasin sama ayat kursi nih. Pak Sukri, ya udah Pak Sukri yang masih pingsan tuh direbahin di ruang tengah dan semuanya sesuai instruksi Pak Ustadz langsung ngelingkarin. Beliau mulailah tuh bacain Yasin sama ayat kursi. Pas lagi dibacain kayak gitu, masih dalam posisi merem nih, tiba-tiba dia ngomong, "Yuk sholatin anak ibu." Nah nenek Mala yang tepat ada di sampingnya Pak Sukri ini nanya dong ke anaknya, "Itu apa?" "Bukan." Pak Sukri itu jawab, "Iya, ini Sukri, anak ibu." Neneknya malah nggak percaya. Nya dong ke anaknya itu, "Apa? Bukan Pak Sukri?" Itu jawab, "Iya, ini Sukri, anak ibu." Neneknya malah nggak percaya di situ, soalnya Pak Sukri ini nggak pernah manggil ibu ke ibunya, tapi manggilnya emak. Nenek malah terus bilang lagi, "Saya nggak percaya kalau kamu Sukri. Sukri manggil saya bukan pakai sebutan itu. Kalau ibu mau anak ibu tenang, sholatin sekarang." "Jangan Bu, tetap baca ayat kursi, jangan diturutin kemauan dia. Dia bukan Sukri." "Bohong, ibu harus percaya sama anak ibu. Sukri sudah mati Bu. Ibu sholatin Sukri ini sekarang." Di situ neneknya malah nggak ngejawab apa-apa. Beliau tetap bacain ayat kursi, baca, tapi di situ Pak Sukri tetap teriak-teriak, "Sukri sudah mati, sholatin Sukri." Begitu sampai kira-kira itu sekitar jam setengah 7 pagi.
Baru Pak Sukri ini sadar. Di situ Pak Ustadz yang melihat kejadian tadi nyuruh Pak Sukri buat jangan tidur dulu. Mah kontrakan itu ya selama kurang lebih 1 bulan. Soalnya kenapa Pak Sukri bisa begitu menurut Pak Ustadz? Karena ada pengaruh dari rumah kontrakan itu. Setelah keadaan udah kondusif, baru Pak Ustadz yang dicerita kalau rumah kontrakan yang keluarga Mala ini tempatin itu dulunya bekas makam atau kuburan. Di depan kontrakan itu ada rumah kosong lumayan gede. Nah, Pak Sukri ini sering banget duduk di teras rumah kosong itu sambil merokok. Soalnya itu terasa lumayan luas. Cuma nggak tahu nih Pak Sukri kena gangguan juga dari rumah kosong itu. Apakah Pak Sukri kena gangguan juga dari rumah kosong itu atau enggak? Neneknya Mala akhirnya nyuruh Pak Sukri, Bu Itun sama Mala buat tinggal dulu di rumah Bibi. Yang kebetulan di rumah bibinya Mala itu ada 1 kamar kosong yang terpisah. Jadi lumayan muatlah buat mereka bertiga tidur. Di situ posisi kamarnya itu di belakang rumahnya Bibi. Nah, di situ ada kamar mandi nih, yang airnya masih mengambil dari sumur yang ada di sana. Jadi di dalam kamar mandi itu ada sumurnya. Singkat cerita, pindahlah mereka semua bertiga 3 hari di rumah Bibi. Pak Sukri ini masih baik-baik aja. Sampai di hari keempat, kalau nggak salah waktu itu sekitar jam 3 pagi, di mana Bu Itun ini memang sering bangun di jam segitu. Buat ya biasalah nyiapin dagangan. Nah, jam 3 pagi bangun, ibu lihat Pak Sukri udah nggak ada. Bingunglah beliau, kan nggak biasanya suaminya bangun jam 3. Kemana suaminya nih? Alhasil beliau carilah itu suaminya, akan ke sekitaran sampai akhirnya beliau nemuin Pak Sukri ada di kamar mandi. Dan Pak Sukri ini lagi berdiri di pinggir sumur, seakan-akan kayak mau loncat ke dalam sumur itu. Langsung teriak-teriak tuh minta tolong. Dan malah yang waktu itu lagi tidur, karena ngedenger teriakannya, begitu langsung kebangun, langsung meluk itu ibunya juga. Bibi, Mamang, atau omnya Mala ikutan bangun dan keluar. Pak Sukri langsung ditarik tuh sama mamangnya Mala supaya turun dari sumur itu. Dan di situ malah melihat kalau matanya Pak Sukri itu udah serem banget, merah banget matanya. Gak lama setelah itu Pak Sukri bilang, Sukri mau mati aja. Sukri udah mati, ibu harus sholatin Sukri sekarang. Habis itu Pak Sukri pingsan dan wah, di sini makin paniklah mereka. Akhirnya bibinya malah inisiatif lagi nih buat manggil seorang ustadz buat nyembuhin bapaknya Mala. Ada tuh berjam-jam Pak Sukri nggak sadar, sampai tetangga-tetangga itu pada diundang buat bantu ngedoain Pak Sukri. Di situ Pak Ustadz yang ada dipanggil. Setelah melihat keadaannya, Pak Sukri bilang ke nenek, saya bingung, anak ibu kenapa kayak anak ibu? Bukan cuma kemasukan yang ada di kontrakan itu, tapi ada sesuatu yang lain. Akhirnya buat jaga-jaga lagi nih, Pak Sukri disuruh buat tinggal sementara waktu di rumahnya si Ustadz. Nah, selama tinggal di rumahnya Pak Ustadz, kita sebut aja nama Pak Saim. Ya, Pak Sukri ini mana baik-baik aja, malah nggak pernah sama sekali yang kemasukan sampai ngamuk-ngamuk gitu. Kata Pak Saim ini juga jadi rajin ngaji. Ada sekitar 2 bulanan di rumahnya Pak Saim, dan kan dirasa udah baik-baik aja. Akhirnya Pak Sukri ini disuruh buat balik lagi ke keluarganya, ke Bu Itun sama anaknya Mala. Oh ya, di situ mereka udah pindah ya. Mereka udah nggak dikontrakan yang waktu itu lagi, yang bekas kuburan, tapi mereka udah pindah ke kontrakan yang baru. Karena ya takut kejadian yang sama ulang lagi pas Pak Sukri udah balik
lagi ke keluarganya. Di sini keanehannya belum selesai. Selama di rumah itu malah melihat kalau bapaknya ini tuh jadi sering banget ngaji. Tapi ada yang aneh, bisa mengaji, makin kesini ngajinya itu makin lama, kadang sampai seharian, dan itu nggak berhenti-henti, nggak ke kamar mandi sama sekali, nggak makan, bahkan tidur aja itu cuma bentaran doang, ya paling 10 menit. Di situ malah sebagai anak ya mulai curiga dong. Nah, Bu Itun waktu itu tahu nih tentang keanehan Pak Sukri. Secara beliau sibuk dagang di kios, jadinya beliau ya kurang tahulah tentang apa-apa yang dilakuin Pak Sukri di rumah. Beliau tahunya kalau suaminya ini tahu-tahu jadi rajin ngaji aja karena penasaran. Akhirnya suatu hari malah nanya ke mamahnya, "Nah, papa ngajinya lama banget, malah nggak ke kamar mandi, tidur juga sebentar banget, mana ada, malah nggak lihat kali, apakah kamar mandi di situ malah cuma diem." Yang ngejawab apa-apa. 2 hari setelah itu, setelah percakapan itu, Bu Itun nggak dagang nih, tumben. Malah waktu itu nggak tahu mamanya ini nggak dagang karena penasaran atau karena emang pengen libur aja. Sampai ada seminggu nih Bu Itun nggak dagang, dan ternyata beliau penasaran pengen nyaksiin apa kelakuan suaminya itu selama di rumah. Sampai seminggu lebih tuh Bu Itun nggak dagang, dan beneran aja yang malah bilang Pak Sukri ini rajin banget ngaji, tapi ngajinya itu aneh. Dan seiring berjalannya waktu, kelakuan beliau yang suka ngamuk-ngamuk, minta-minta buat disolatin dan semacamnya itu balik lagi. Karena itu ngadu lagi nih, tapi kali ini nggak tahu apa Pak Saim nyerah. Alhasil malah sekeluarga bingung mesti gimana. Akhirnya mereka mutusin ngadain pengajian lagi nih, yang waktu itu ngundang sampai kurang lebih ada 50 orang buat ngedoain Pak Sukri. Nah, di tengah-tengah pengajian ini dimulai waktu itu ikut juga ada kurang lebih 4 orang anak kecil. Nah, 4 orang anak kecil ini duduk di samping malah, dan malah mendengar mereka bilang kalau anak-anak kecil ini melihat ada macan di sampingnya Pak Sukri, tapi malah nggak melihat ada apa-apa di sana. Setelah di ngajiin gitu, dikiranya bakal balik normal, tapi ternyata nggak, terus aja tuh berkelakuan aneh. Sampai akhirnya neneknya malah ini mutusin buat pergi ke salah satu tempat di daerah Bogor, tempat temannya beliau yang bisa dibilang adalah seorang dukun, buat nyari tahu ada apa nih sama Pak Sukri. Singkat cerita, dukun itu main nih ke rumahnya malah buat ngelihat secara langsung. Sampai di rumahnya malah itu dukun langsung kaget. Menurut pengakuan dukun itu, dia ngelihat ada nenek-nenek di pojokan kamarnya Pak Sukri. Matanya hitam, badannya kurus tinggi, dan di belakang pintu kamar itu ada pocong. Dan habis ngelihat Pak Sukri, dukun itu nyembulin kalau Pak Sukri ini lagi dikerjain sama seseorang yang beliau udah bikin sakit hati. Orang itu ngerjain Pak Sukri dengan ngirim berbagai jenis makhluk ke badannya Pak Sukri, yang alhasil bikin beliau ini sampai sekarang belum normal-normal. Juga dokter itu bilang lagi kalau yang ngerjain Pak Sukri ini adalah orang Bali, perempuan. Nggak dengar penjelasan si dukun itu, nenek sama ibunya malah bilang kalau dulu waktu Bu Itun lagi hamil, Pak Sukri ini pernah selingkuh sama orang keturunan Cina. Ya bisa dibilang perpaduan antara Cina sama Bali. Pak Sukri dipaksa tuh buat ceraikan si ibu Itun. Tapi di situ Pak Sukri nggak mau dan lebih milih Bu Itun. Mungkin dari situlah si perempuan ini sakit hati. Oke, dimulailah proses pembersihan sama si dukun itu. Dukun udah ngelakuin berbagai macam cara tuh, kayak kembang lah, sajen, air doa, semacam cara ritual, tapi nggak ada satupun yang efek buat Pak Sukri. Zong.
Hasilnya lama-kelamaan Bu itu nggak kuat melihat suaminya yang terus-terusan kayak gitu. Sampai akhirnya Bu Itun mutusin buat pergi ninggalin suaminya itu sama Mala. Alhasil si Mala ini cuma sama ibu itu kelakuannya Pak Sukri makin menjadi-jadi. Mala itu pernah dicekek sampai hampir kehilangan nyawa. Dan kepala nenek Mala nih pernah disiram pakai air mendidih. Untungnya neneknya itu selamat, karena itulah Malah sama keluarga yang lain itu mikir, wah ini bahaya kalau terus-terusan tinggal satu atap. Sampai akhirnya keluarga besar ini nemuin satu pesantren buat orang-orang terganggu kayak Pak Sukri ini. Akhirnya susah payah Pak Sukri dibawa ke kiai. Pesantren itu bilang kalau Pak Sukri ini bukan cuma dikirim makhluk-makhluk aja, tapi beliau juga dibuat supaya benci sama anak dan istrinya, dan ibu terutama sama ibunya. Karena waktu itu neneknya Mala ini sempat bentak-bentak si perempuan Bali itu secara, ya kok lu mau aja sih jadi selingkuhannya Pak Sukri gitu. Nah, ingatkan waktu si Pak Sukri jadi rajin ngaji itu, ternyata nggak tahu ya gimana ceritanya atau caranya beliau ini sempat dikirim jin, tapi jin ini jin muslim. Nah, jin muslim ini tetap di badannya Pak Sukri selama beberapa waktu. Itulah kenapa doi jadi doyan ngaji tentang pesantrennya itu ada di daerah Garut. Malah si keluarga mutusin buat ninggalin Pak Sukri di sana sampai sekarang. Malah udah lulus SMA, Pak Sukri masih sama gangguan-gangguan. Cuma untungnya udah nggak parah dulu. Nggak tahu kapan orang itu bakal berhenti bikin Pak Sukri menderita.